Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Akhirnya Imad mereaksi surat yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan setelah menyaksikan videonya yang kurang lebih 20 menit sekian ya, atau 30 menit sekian, saya menjadi sedikit khawatir ya kepada santri-santrinya Imad itu. Jadi secara garis besar apa-apa yang direspons oleh Imad ini tepat begitu ya, mengenai sasaran sebagian besar. Cuman tatkala di dalam beberapa masalah itu kok bisa memaknai perkara itu tidak sesuai dengan mantuknya. Jadi banyak yang loncat-loncat, banyak yang secara mendasar apa-apa yang dikatakan Imad ini tidak lebih hanyalah ngeles saja begitu. Itu banyak tuh nanti pada videonya. Nah, jadi dari beberapa menit ini sudah saya pilih menjadi 15 menit saja di dalam video saya ini, dan kalau misalkan ditambah dengan komentari ya bakal jadi panjang. Kita langsung saksikan saja ya. Muqaddimahnya ini saya potong begitu dari videonya Imad. Yang mau silahkan bisa lihat saya dapatnya ini dari channel Beguru Ngaji ya. Kita saksikan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar ini mengomentari mubahalah karena memang waktunya kan berdekatan ya antara ramainya mubahalah yang padahal itu bukan mubahalah. Nanti juga Imad akan mengatakan demikian dengan turunnya surat dari NU. Itu turunnya sudah lebih lama sebetulnya, cuman viralnya baru datang kemudian. Makanya yang dibahas ini mubahalah dulu. Dan sampai sini Imad mengatakan bahwa mubahalah itu pada asalnya berkaitannya memang dengan nasab. Ini menarik ya. Nanti kita bahas tuh. Yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam, di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih, datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Abdullah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khobar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel perintahkan Tuhan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi alal kadzibin." Nah, sebentar, itu sampai situ dulu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan ini dicocok-cocokkan begitu ya, sebetulnya mubahalah pertama itu berkaitan dengan nasab, yaitu nasabnya Nabi Isa. Ini menunjukkan Imad itu tidak mendalami ilmu kalam. Jadi kalau yang namanya Isa ibnullah yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani itu bukan anak dalam pengertian nasab sebetulnya. Itu anak dalam pengertian uknum
Jadi ada uknum lahud, ada uknum nasud. Kemudian kalau sebagian itu mengatakan uknum ittihad, sebagian lagi mengatakan uknum kalam, sebagian lagi mengatakan uknum ilim. Jadi tidak ada orang-orang itu sebetulnya begitu di dalam asal dari teologi Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah dengan pengertian bernasab kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan Imad bahwa pertama kali mubahalah itu adalah tentang nasab. Itu tidak. Jadi ada dua yang mengaku anak Allah itu. Satu, siapa? Yang diakukan anak Allah itu ya. Satu adalah Nabi Isa. Yang kedua adalah siapa itu namanya? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga mengatakan nahnu abnaullah. Nah, cuman abnaullah di sini bukan intisab kepada Allah, bukan. Itu karena mereka itu merasa adalah orang-orang pilihan yang tidak akan disiksa di yaumil qiyamah. Jadi bahasanya itu majaz. Nah, yang mana kita jadi mengetahui bahwa ibnullah ya atau ibnun bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dinisbahkan baik secara hakiki atau secara majaz. Karena orang-orang Yahudi pun memakai kata-kata itu secara majaz, dan itu pula dilarang oleh syariat, jadi tidak boleh begitu. Nah, ini begitu ya. Jadi kalau misalkan dicocok-cocokin nih, ini mubahalah tentang nasab, dulu juga pertama tentang nasab, bukan. Itu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun mau difahami tentang nasab, itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh si Imad ini. Karena pada asalnya tidak ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah dengan pengertian intisab, tidak ada. Itu kan tidak mau mereka itu tuh dikatakan tiga adalah tiga, satu adalah satu, nggak mau. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah, di situ tidak ada ibnun sebetulnya, itu hanya penamaan saja. Jadi ini menunjukkan ketidakfahaman Imad terhadap ilmu kalam. Tiga oknum ini, makanya saya tantang kemarin, ayo kalau kamu memang betul-betul mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, yuk kita ngobrol tuh masalah keaswajaan. Nggak mau dia. Memang udah kebaca ilmunya cuma segini, cetek doang gitu. Sangat cetek sekali ilmunya Imad ini. Minimal dalam perspektif yang saya kuasai, yaitu ilmu kalam ya. Sangat cetek sekali. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam. Nah, sebentar, tadi pula dikatakan bahwa mubahalah itu harus ada perintahnya, dan memang perintahnya ada. Apabila datang kepada mau ilmu. Jadi apabila saya katakan kemarin, dan yang namanya ilmu itu dia muradif dengan ma'rifah. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah itu dimaknai dengan ma'rifah, yang mana itu adalah idrok jazm ya, atau itikad jazm yang berkesesuaian dengan kenyataan yang berlandaskan dari dalil. Nah, kalau misalkan sudah sampai kepadamu tentang hal itu, kemudian ada orang yang masih berdebat dengan kamu, ya udah mubahalah begitu. Nah, itu mubahalah di situ apabila datang kepada ilmu. Makanya saya katakan kemarin, mubahalah di dalam perkara-perkara yang zonni itu, kalau saya tidak mau. Meskipun ini Imad akan mengatakan itu terjadi juga di kalangan para sahabat, mubahalah dalam perkara yang zonni begitu. Nah, saya sekarang kan bilang aja gini, Imad, ayo kita mubahalah. Jadi mubahalah dalam hal apa? Mubahalah dalam hal bahwa kamu itu sudah salah di dalam istidlal, dan kesalahan kamu Imad di dalam istidlal itu sudah qat'i. Yuk kita mubahalah kalau mau. Ya, sebagaimana syarat dan rukunnya, nanti si Imad juga bakal bilang dalam hal itu dia benar. Nah, ini akan mengatakan mubahalah dalam hal perkara yang zonni ya, dilaksanakan oleh para sahabat nih. Ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum. Misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi. Nah, betul. Jadi terjadinya itu tidak diberitakan. Mungkin memang tidak terjadi, udah takut duluan begitu ya. Kalau orang-orang dulu tuh, Ibnu Abbas, ayo mubahalah sama saya masalah waris begitu. Udah takut duluan, nggak mau. Ya kayak saya sama si Imad ini. Yuk Mad, kita mubahalah. Ini kalau misalkan nanti direkord ya, menjadi menjadi katakanlah jejak digital untuk anak-anak cucu kita, itu bakal begitu. Saya ngajak si Imad mubahalah, si Imadnya nggak berani. Kenapa? Ya karena posisinya saya benar begitu. Posisinya saya qat'i. Nah, kalau misalkan dia memang sadar bahwa apa yang dia katakan itu kebenaran mutlak, dia bakal mau. Karena sekali lagi urusannya itu kita tidak mau membawa kecelakaan kepada umat. Jadi daripada umat yang
celaka, kan mending kita yang celaka begitu, mending individu. Jadi kalau saya kan begitu, saya tuh begini ya, saya kan mempromosikan nih, misalkan bahwa Ba'alwi itu adalah zuriatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang tua kita dahulu mempromosikan hal itu. Saya mengikut aja begitu, dan itu berdasarkan keilmuan syariat yang ada. Nah, tatkala si Imad ini membatalkan Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, yang qat'i dari perkataannya si Imad itu adalah kesalahannya di dalam istidlal, itu yang qat'inya. Kalau masalah nasabnya itu urusan lain. Mubahalah saya dengan Imad itu, hei Imad, kamu itu secara pasti sudah salah di dalam istidlal. Yuk sekarang begini, daripada orang-orang itu sesat begitu ya, saya kan pasti 100% menurut saya istidlalnya si Imad ini salah 100%, di sisi Allah salah itu sudah 100%. Dan itu saya sebarkan begitu supaya orang-orang tidak ikut sesat kayak si Imad. Lah si Imad kekeh dalam pengertiannya istidlal dengan tes DNA, DNA-nya harus di satu, dan nanti juga di akhir video masih bilang seperti itu. Tidak ada kitab sejaman dan lain sebagainya. Saya bilang, Mad, daripada kamu itu bikin sesat sama orang-orang yang mengikuti kamu, mending kamu kan sesat sendiri. Dan saya pula begitu, kalau saya sesat mending saya kan sesat sendiri. Yuk kita mubahalah yuk. Karena mubahalah ini nggak menjadikan akhirnya kafir loh begitu. Udah mending cepet-cepet mati aja begitu. Ya nggak usah sendirian, udah sama istri sama anak sekalian. Yuk kita mubahalah. Biar yang sesat nggak cuman nggak membawa orang lain, cuman satu orang. Dan si Imad kan nggak mau. Itu udah beberapa kali diajak mubahalah nggak mau karena dia tahu dia salah. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah, bahwa mubahalah ini arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Nah, karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah itu betul, saling melaknat. Kalau saling harus ada dua. Makanya yang kemarin dilakukan Gus Auzi itu bukan mubahalah. Gus Auzi sendiri yang bilang mubahalah, loh sesuatu itu nggak jadi sesuatu karena cuman dibilang sesuatu itu sesuatu. Nih di depan saya ada remote, saya bilang ini tablet, ya nggak bisa, salah yang ngomong. Gus Auzi itu kemarin salah ngomong, saya mubahalah, bukan mubahalah. Mubahalah itu harus mufa'alah, ya. Makanya saya ngajak si Imad, yuk Mad kita mubahalah kalau mau. Sama bawah-bawahnya, kasihan. Kalau mau juga tapi ayo begitu. Cuman ya kita ketemu atau kita live ya Zoom. Kita mubahalah, cuman tadi ya mahalnya tempatnya itu si Imad sudah salah di dalam istidlal. Itu mahalnya yang pasti salahnya dari si Imad itu dan dia nggak mau. Si Imad nggak mau. Jadi mubahalah itu tadi ya, ini udah keluar dari Mujaddid Pret. Wong dia aja ngaku orang-orang yang di bawahnya itu. Jadi Imad itu udah goblok ya. Cuman yang ikutnya itu lebih goblok lagi. Kalau si Imad ini di dalam beberapa perkataannya dia benar, di dalam beberapa perkataannya malah mungkin yang salah dari si Imad ini cuman di dalam masalah istidlal kepada batalnya Bani Ba'alwi begitu. Instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, ini sudah masuk ke dalam mengomentari surat ya, surat NU itu. Sudah masuk ke situ sekarang. Nah, dari poin ini PBN sangat cepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Nah, ini coba lihat ya. Ini bahasanya kan umum, bahasanya umum. Jadi jangan sampai ikut terjun atau
jangan ikut-ikutan lah mencederai nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi begitu ya sampai membawa katakanlah mencederai kemurnian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sebetulnya secara umum tuh, secara umum. Nah, khususnya sama si Imbat itu disebutkan Ba'alwi. Ini lucu sebetulnya. Kenapa lucu? Satu surat itu dia tidak bisa difahami satu poin sampaikan, satu poin sampaikan, nggak bisa. Itu harus difahami secara utuh. Jadi sedari awal begini, itu apapun itu ya. Kalau misalkan saya kan menulis surat tuh, misalkan menulis surat sama pacar misalkan, atau menulis surat sama orang tua, itu kan tidak bisa satu-satu. Oh, ini nanyain tentang kesehatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Oh, berarti ini anak menginginkan keselamatan. Kemudian kedua, ibu apa kabar? Kemudian oh, ini berarti si anak itu menanyakan kabar. Ini harus sarahnya itu, penjelasannya itu harus ada di dalam situ. Itu yang paling baik, yang mencari yang paling baik. Itu masalahnya yang paling baik. Jadi harus dilihat secara utuh satu kesatuan. Pada akhirnya nanti setelah selesai membaca surat itu, kita itu menjadi tahu, oh ini anak minta duit tapi dengan adab. Karena kita lihat dari awal, dari atas itu sudah ada sudah ada mukadimahnya dulu. Kemudian ada sopan santun dan sebagainya. Nah, makanya nanti di dalam Al-Qur'an pun begitu. Di dalam Al-Qur'an itu yang paling bagus adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Nggak seperti ini, nanti jangan kayak Wahabi. Mana dalilnya Allah itu di aras, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu di aras. Padahal banyak juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar, Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat leher, dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Jadi kalau difahami satu-satu seperti itu, akhirnya nanti akan tanakud. Yang harusnya itu dijam'u dulu, nanti baru keluar kesimpulan. Nah, kalau kemudian dari poin yang nomor 3 ini kalau tidak salah ya, atau nomor 2, saya tidak terlalu ingat poinnya nomor berapa. Cuman memang ada kan di situ larangan, jangan sampai warga Nahdliyin itu berbuat sesuatu atau mendukung perkara-perkara yang mencederai kemurnian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ tidak ada Ba'alwi sama sekali. Justru yang ada di situ adalah PWI, begitu. Yang ada di situ adalah PWI. Jadi kalau mau mensyarah ya dengan PWI-nya. Ya ini PWI bukan Ba'alwi. Ba'alwi itu terlalu umum. Kalaupun misalkan mau dikatakan Ba'alwi, itu dari awal sudah dipretel itu kitab-kitab yang intisab kepada Ba'alwi. Ya, kemudian gimana? Kitab-kitabnya Syekh Nawawi masih dipakai, kitab-kitabnya para ulama terdahulu yang guru-gurunya Ba'alwi masih dipakai. Ini penyesatan yang diomongkan sama si Imad itu. Jadi dia itu tidak memiliki kemampuan, minimalnya dalam hal ini begitu ya, untuk berpikir secara holistik. Dia itu berpikir secara parsial. Lagi mana yang namanya kalimat itu dia tidak bisa, maksud dari seseorang itu tidak bisa dilemparkan dengan dengan sekaligus kan. Dia harus ada muqaddimahnya dulu nih. Kalau saya mau menyampaikan sesuatu itu kan tidak bisa langsung bak dalam satu waktu, nggak bisa. Tapi dengan kalam ya ada tarkibnya. Ini Imad itu kok memenggal suatu perkataan di sini, yaitu jangan sampai ikut-ikutan mencederai nilai-nilai Nabi Muhammad SAW, kemudian dilemparkan sama Ba'alwi seolah-olah NU itu ngomong kayak gitu. Ini sudah, katakanlah ya bahasanya tuh agak gak enak ya, apa ya, kalau bahasanya itu pemerkosaan teks. Itu bahasanya itu agak gak enak. Di bahasa YouTube itu kadang-kadang dia suka bikin video agak terganggu tuh. Nah itu bahasanya. Lawang orangnya masih ada ya, yang ini kan yang yang menandatangani 4 tuh. Di antaranya kan ada Yai Miftahul Akhyar. Lah Miftahul Akhyar itu termasuk orang yang bela Ba'alwi kok. Ya apa perkataan yang ditandatangani oleh orang yang membela Ba'alwi malah dikatakan itu menyerang Ba'alwi. Tulisannya NU ini kok udah jongkoknya si Imad itu. Kalau pola pikirnya seperti ini, itu jongkoknya luar biasa. Kalau dia itu pola pikirnya tidak seperti itu, ini fitnahnya sudah luar biasa. Jadi perkataan Imad di sini, dia itu berasal dari pemikiran, pemahaman dia tatkala membaca surat itu. Kalau begitu, ini tololnya Imad luar biasa, bodohnya dia luar biasa. Dari mana mafhumnya? Nggak ada, itu cuman dia cocokologi saja. Apa yang ada di pikiran dia ditempelkan ke situ. Lah di dalamnya itu ada Yai Miftahul Akhyar kok yang menandatanganinya itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang misalkan
pemahaman si Imad tidak sejongkok itu, ini fitnahnya luar biasa begitu. Apa sih pengennya si Imad itu, ya Allah ini. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah kalau Mbak Alwi. Tuh, itu dari mana? Yang dijadikan poin titik berat Mbak Alwi. Ini kalau misalkan memang NU mau membicarakan Mbak Alwi, itu nggak bakalan sampai diibhamkan lah PWI lo disebut. Jadi ini surat yang sudah katakanlah sudah zohir. Ini tempat menunjukkan zohir. Makomnya makom zohir. Makom zohir, kalau kata balaghah begitu ya, kalau di dalam makom zohir ini malah diikhfa, malah disembunyikan, malah diibhamkan. Itu kan karena beberapa alasan tuh. Kenapa di dalam poin yang nomor 4 PWILS disebutkan secara langsung, pada poin ketiga Ba'alwi tidak disebutkan secara langsung? Kalau memang mau menyebutkan itu Ba'alwi, memang nggak ada, memang tidak ada penyebutan Ba'alwi sama sekali, dan tidak ada pemaksudan kepada Ba'alwi sama sekali dari Nahdlatul Ulama. Kalau ada disebutin zohiron begitu ya. Ini makomnya makom zohir, bukan makom ikhfa. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka. Nah itu mah kamu aja Imad bikin surat sendiri kalau kamu diakui. Lah kamunya udah nggak diakui kok. Begitu. Kamu itu sekarang nanti di akhir malah ya udah dibilangin jangan bahas bab nasab. Si Imad ini masih bahas aja nasab itu, udah ketemu sama sama nakobah bukan nakobah sama orang-orang ahli nasab kata dia begitu. Di Saudi yang mengatakan bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dan bla bla bla. Lah udah dia tuh udah keluar, udah kena sama apa yang dikatakan oleh surat edaran itu. Dia udah bukan NU lagi sekarang si Imad itu. Ya terus ngapain kamu itu kok kekeh pengen jadi jadi lintah begitu ya di Nahdlatul Ulama? Udah jelas ini sudah ada keputusan, yang mana keputusan itu sangat sharih, sangat jelas, sangat zahir. Lah kok perkara-perkara yang tidak zohir, lah itu kok malah ditetapkan kepada perkara-perkara yang memang bisa ada tahwil, ada ihtimal. Ya dari awal begitu, idza ja'al ihtimal saqata bil istidlal. Itu dari awal sudah kayak gitu. Si Imad mah nggak paham, itu nggak dipakai sama dia itu. Membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya itu udah terserah aja ya. Maksudnya kalau udah seperti itu cara berpikirnya, saya katakan tadi sekali lagi, kalau ini memang cara dia memahami perkara, itu udah jongkoknya luar biasa. Nggak kepake lah begitu, udah nggak bakalan kepake. Buat orang-orang alim ya, atau minimalnya orang-orang yang memang suka membaca kitab, tahu bagaimana para ulama itu mensyarahi. Ini jauh sekali dari si Imad itu nggak punya. Jadi dia itu sudah gugur, keadilannya itu sudah gugur. Kalau kata orang itu cerdas, kecerdasannya sudah gugur begitu. Ini kok cara memahami seperti ini. Kalau cara memahami dia seperti itu. Kalau tadi sekali lagi saya katakan, sebetulnya dia cara memahaminya tidak seperti itu. Lah ini fitnah yang luar biasa begitu ya. Kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian, walaupun saya walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Indonesia memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, sebentar, ini berarti pemahaman dia ya udah tolol, udah begitu cara memahaminya. Coba nanti kalau disyarahkan ya, pencerahan itu dia harus apa? Harus ada. Ini mencarahi dari segi apa? Dari segi kalimah. Kalau tarkib apa dari segi tarkib. Kalau mafhum dari segi mafhum. Kalau mantuk dari segi mantuk. Ini kan harus ada penjelasannya. Kalau misalkan memang dikatakan si Imad ini mujaddid, pret begitu ya, abadi. Itu ada jalan, ada metodologi di dalam mensyarahi itu. Nggak bisa tatkala kamu itu memiliki satu pemahaman atas sesuatu perkara, kemudian ada perkara yang umum, dan yang khususnya ini kamu pakai sesuai pemahaman kamu. Yang khususnya ini, yang mana? Yang khususnya itu di dalam matan itu, kalau kita lihat suratnya PBNU ini sebagai matan begitu, itu sudah ada penjelasan jadi poin keempat. Ini yang dimaksud PWI. Lah
Mbak Alwi itu sedari awal itu udah ada. Sekarang itu apa ketua Lazis ya, Laznas NU itu siapa? Ya Mbak Alwi, Habib itu. Ini kalau yang dimaksud Habib nggak ada. Jadi kita itu dalalah itu harus melihatnya ke sana. Ini yang mengeluarkan siapa? PBNU. Ini kan maksud dari PBNU, bukan maksud dari si Imad. Lah si Imad itu yang saya pahami. Lah terus kalau kamu pahamnya seperti itu, tololnya itu udah kebangetan begitu, nggak sesuai. Jadi begini ya, sekali lagi nih, teks itu mafhum yang ada dari teks itu harus kembali kepada musonif. Nah kalau musonifnya masih ada, ini musonif yang paling berhak untuk menjelaskan. Dan teks ini, surat PBNU ini adalah bimanzilah perkataan 4 orang yang ada di bawahnya itu yang menandatangan begitu. Ya mereka ini yang paling berhak untuk menjelaskan. Dan mereka ini tidak sekalipun menjelekan Mbak Alwi, tidak sekalipun. Yang 4 ini terutama siapa? Rois Am, Miftahul Akhyar ya, Yai Miftahul Akhyar, nggak ada, malah muji-muji begitu sama Mbak Alwi. Lah kok pemikiran si Imad yang benci sama Mbak Alwi itu, katakanlah begitu ya, dengan diksi yang agak kontroversial, yang benci si Imad itu sama Mbak Alwi, perkataan orang yang nggak ada masalah sama Mbak Alwi kok dimaknai dengan sangkaan orang yang benci sama Mbak Alwi, yang mana setelahnya pun itu sudah ada poin pada nomor 4, jangan ikut-ikutan organisasi yang sengaja dibentuk untuk membuat kerisuhan. Begitulah kira-kiranya. Siapa itu? PWILS, yang si Imad di sini mengakui sebagai wakil ketua PWILS. Ya si Imad ini udah jangan didengerin. Lah kok perkara yang secara zahir disebutkan jangan didengerin, kok orang-orang NU yang mengaku NU masih dengerin si Imad? Ini saya katakan, kalau warga Nahdliyin masih seperti ini, udah jelas dikatakan secara zahir, secara mantuk di dalam tulisan itu, jangan ikut PWILS, yang mana dasarnya juga taklilnya itu jelas bahwa PWI ini dibikin dan dibuat hanya untuk membuat perpecahan, dan di dalamnya itu sudah jelas ada si Imad. Terus kamu masih nanya sama si Imad itu, Pak ini bagaimana nih tulisan atau surat edaran dari Nahdlatul Ulama? Kamu tolol begitu. Ya, udahlah. NU nggak butuh orang-orang yang bego sekarang. Udah masuk PWI aja udah. Ya, udah kalau ini perkataan semantuk itu, senas itu, sejelas itu, masih nanya si Iman untuk menjelaskannya. Itu udah bodohnya keterlaluan. Bodohnya keterlaluan udah nggak usah, NU udah nggak butuh sekarang orang-orang tolol begitu. Mungkin ya. Mungkin. Ya itu balikin lagi aja sudah sama. Cuman NU kan dari dulu nggak begitu. NU tuh mau orang awam yo masuk, mau orang. Cuman kan sekarang permasalahan tuh, ya permasalahan waria kan, pakai lambang NU. Sekarang tuh ada tuh siapa namanya itu. Ya kemudian liberal ya si PWI kayak gini, nggak jelas dukun-dukun. Sembunyinya kan di situ. Udah mungkin ini harus udah mulai pembersihan ya orang-orang Nahdlatul Ulama itu ya, dengan cara bagaimana kita melihat respons dari orang-orang yang dari awal mengaku Nahdlatul Ulama begitu. Nah ini saya pikir tadinya gak bakalan panjang, ternyata cukup panjang ya. Ini saya selesaikan dulu di sini. Untuk yang masih mau part kedua tentang tanggapan saya mengenai si Imad, tolong komen di bawah. Demikian, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.